Di Musdalifah. Mabit untuk apa? Untuk bersiap diri melempar jumrah dengan cara mengumpulkan batu kerikil di Musdalifah. Kapan dilemparkan batu kerikilnya itu? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai dari dini hari atau dimulai dari setelah tergelincirnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah. Mana yang dilempar? Yang dilempar adalah jumrah Aqabah, jumrah yang paling tinggi, yakni jumrah yang ketiga. Kemudian pada tanggal 11 Dzulhijjah yang dilempar adalah jumrah ula, jumrah pertama, jumrah kedua, dan jumrah ketiga. Masing-masing 7 lemparan. Berarti ketika di Musdalifah, ya, ini sudah kita masuk ke kawasan Musdalifah ini. Di sebelah kanan kita ini, ya, sudah mulai mengarah ke Musdalifah. Kita akan melaksanakan mabit di mana? Di Musdalifah. Diingat, nanti saya tanya, yang nggak lulus, nanti saya suruh pulang lagi untuk umroh lagi bulan depan. Ya, bayar lagi. Dan ada yang udah daftar bulan kemarin udah berangkat, dia pengen berangkat lagi bulan Desember katanya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia ingin berangkat bersama An-Nur Ma'arif, bersama Ustaz Abdillah. Masya Allah. Ya, Insya Allah kita berangkat lagi, amin. Bagaimana ini ceritanya bukit yang kering kerontang menjadi inspirasi dan sumber dari sebuah peradaban Islam. Artinya Islam itu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Silahkan lihat di sebelah kiri kita, coba benda yang indah sekali. Itu Bu ya, ada jalan khusus untuk orang yang pejalan kaki ya. Untuk pejalan kaki di sebelah kiri itu ya, di sampingnya ada tempat minum. Jadi ya jamaah yang berjalan kaki itu mereka nggak akan kelaparan, bisa ngambil air ya di yang ditanam di pinggir jalan khusus untuk pejalan kaki. Masya Allah. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan untuk para tamu Allah, para hujjaj dan para mu'tamirin. Masya Allah. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Mina jadi. Nah, itu Masjid Namira Bu, di sebelah kiri. Itu Masjid Namira ya. Silahkan difoto. Di sebelah kiri itu Masjid Namira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menaranya ya. Ada 6 ya. Ya, rukun iman. Ada 6 menara. Ya, itu namanya Masjid apa? Namira. Masjid Namira yang saya ceritakan tadi. Ya, tolong dihafal, dicatat. Kalau nggak bawa buku, catat di hati saja. Kalau nggak bisa, nanti denda, bayar ke saya. Masjid Namira, masjid yang ada di Padang Arafah. Ya. Siap-siap diuji ntar nanti habis dari Cirona. Yang lulus dapat kurma muda. Kalau yang revisi, Hah? Apa Bu? revisi kita makan malih Bu. Hah? Suruh pulang. Si revisi kita makan malih. Ya, makan balik. Besok bayar sendiri. Mandan kita sebelah Pak. Hah? Hah? Sebelah mandan bisa karena juga. Nangis. Atau rambut. Rambut sih. Lanjut. Mohon maaf Ustaz, lagi ngisi dulu Ustaz. Aduh, suara ini udah serak-serak basah Ustaz. Belum yang merawatnya ada di Limus Ustaz. Pak Kiai. Hah? Pak Kiai biar senang. Pak Kiai mau selawatan lagi? Mau nggak Pak Kiai? Kan
Nah, Pak Kiai, mau ini nggak? Oh ya, siap. Lagi ngerekam beliau. Oh iya. Lagi ngerekam. Masya Allah. Ayo kita lanjutkan. Nah, di sebelah kanan kita ini ya, benteng-benteng ini bukan benteng saja ya. Ini tempat untuk menyalurkan air untuk jamaah haji pada zaman kerajaan Kesultanan Murad ya. Ya, ini air dikirim terus dari sana dikirim untuk kemana ini arahnya nanti? Dia dikirim ke Padang Arafah untuk mengisi kebutuhan air para jamaah haji di Padang Arafah. Masya Allah. Pada zaman Kesultanan Murad. Masya Allah, ini terus membentang ini sampai Mekah, ini dikirim airnya ya sampai ke Arafah. Masya Allah. Jadi memang jamaah haji itu dipikirkan betul ya kebutuhannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan menjamu tamu-tamunya. Maka janganlah kita khawatir uang seberapapun yang kita keluarkan untuk ibadah haji dan ibadah umrah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita sedikit pun. Ya, semakin bertambah dan semakin bertambah. Coba saja cek nanti yang pulang ngeluarin jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang lebih besar, yang lebih berlimpah lagi, karena harta yang Allah titipkan kepada kita gunakan di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa tidak yakin? Yakin. Kalau tak yakin turun saja di bis. Masya Allah. Nah, di depan kita ibu-ibu, bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri kita di stasiun kereta ya. Stasiun kereta, silakan dilihat. Ini sekarang nggak ada penumpangnya karena digunakan untuk jamaah haji ya. Kalau udah musim haji itu penuh di sini, penuh dengan orang di sini ya. Pertama kali dioperasikan yang boleh jamaah haji yang boleh menaiki ini adalah jamaah dari Malaysia. Baru setelah itu jamaah dari Indonesia dan jamaah dari negara-negara lain. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di mana? Di Mina. Inilah Mina, ini disebut di Masjid Masy'aril Haram ya. Di samping kanan kita ini Masjid Al-Masy'aril Haram. Ini nama masjid ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, fa idza qadaytum manasikakum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Jadi nama Masjid Masy'aril Haram ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kalian selesai selesai wukuf di Arafah, maka segera kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram. Di antara Masy'aril Haram itu adalah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Dan di sini kita sudah masuk ke arah Mina ya. Ke arah Mina. Itu yang tadi itu Masjid Masy'aril Haram yang ada di Muzdalifah. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke area Mina. Kemudian kita akan melihat pelemparan jumrah ula, wusta dan aqabah. Alhamdulillah. Nah, ayat yang tadi itu ada di surat Al-Baqarah. Ya. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
Nah, di sekitar sini Bapak Ibu dan dirahmati Allah ada nama Wadi Muhassir. Ya, antara Musdalifah dengan Mina ini ada namanya Wadi Muhassir. Apa yang dimaksud dengan Wadi Muhassir? Ya, Wadi Muhassir ketika Rasulullah sampai ke Wadi Muhassir, Rasulullah memerintahkan para jemaah haji untuk mempercepat berjalannya. Kenapa? Karena di Wadi Muhassir dulu itu tempat bala tentara Abraha yang membawa tentara gajah yang untuk merusak Ka'bah. Ketika gajah-gajah ini diajak untuk menghadap Ka'bah, dia duduk, dia mengerung. Tapi ketika diajak untuk kembali ke Yaman, dia langsung mengencangkan langkahnya. Tapi ketika ditarik lagi untuk kembali ke Ka'bah, dia mengerang, dia duduk dan tidak mau diajak. Nah, gajah saja tidak mau diajak untuk berbuat maksiat. Ya, jadi jangan sampai kita kalah sama gajah. Ya, nah di sebelah kanan kita ini adalah Mina, ya, Mina, ya, sudah mulai tampak tenda-tenda, ya, tenda-tendanya sudah mulai tampak. Dan di sebelah kiri nanti akan kelihatan tempat di mana Nabi Ismail dulu diperintahkan untuk disembelih, kemudian diganti oleh Allah dengan domba, ya, kambing kibas atau dengan domba. Ya, nanti akan kita lihat tempatnya di mana posisinya. Nah, Kok akan naik bangus? monggo dilihat ini sudah di Mina. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan ke Mina, sampaikan pula kami untuk melaksanakan ibadah haji agar kami dapat mabit di Mina nanti, ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di atas ini Bapak-bapak Ibu-ibu adalah istana kerajaan, ya. Ada tamu-tamu kerajaan nanti dia mabitnya di atas ini. Ini banyak kerajaan, ya. Di atas sana itu raja itu, ya. Itu raja, istananya raja di atas ini. Nanti setelah istana raja nanti akan kelihatan tempat di mana Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ganti, ya, ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kambing kibas atau diganti dengan domba. Insyaallah. Maka kita setiap tahun disyariatkan, diperintahkan untuk berkurban. Kalau punya uang kita enggak untuk berkurban, maka rugi sekali. Silakan lihat di sebelah kiri kita, di bawah istana kerajaan itu. Nah, di situ itulah konon katanya tempat yang digunakan untuk memerintahkan Nabi Ismail disembelih dan lalu diganti dengan domba. Di sebelah kiri, Pak. Di sebelah kiri itu yang ada tempat penjagaan itu, di situ. Ya, Masya Allah. Monggo, yang mau foto silakan ambil fotonya di atas. Ya, jadi diapit, ya, diapit dua istana kerajaan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian di tengah itulah tempat di mana Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah. Sudah tahu semua? Kalau sudah tahu di-save, diingat, ya, ceritakan. Siapa tahu nanti berangkat lagi sama anak dan cucu-cucunya. Ceritakan seperti saya menceritakannya, maka insya Allah saya akan mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian kita akan naik sebentar lagi dan akan melihat jamarat, ya, tempat pelemparan jamarat, dimulai dari jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah aqabah. Yang terakhir adalah jumrah aqabah yang ketiga. Silakan lihat di sebelah kanan kita itu, Pak. Oh, silakan, itu tenda-tendanya. Ayo dilihat, ya Allah. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku pengen nanti mabit di sini, ya Allah. Aku pengen mabit di sini, ya Allah, di Mina ini. Masya Allah, lihat. 5 juta manusia masuk ke tenda ini semuanya. Ya, apa kata Rasulullah? Mina kan rahim. Mina itu seperti rahimnya perempuan. Ya, rahimnya perempuan besar apa kecil? Kecil kan, tapi keluar kita badan kita nih 3 kilo, ya kan? 4 kilo, anak saya 4 kilo, ya 2 kilo, ada 2 kilo ya, paling kecil 3 kilo ya. Kita dulu berapa kilo? 5 kilo, oh 3 kilo ya. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, Mina itu seperti rahim. Sampai akhir zaman, berapapun nanti yang dimasukkan ke Mina ini, misalkan 10 juta
jatahnya, kuotanya, maka insya Allah masuk. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyatakan Mina itu seperti rahim. Mina kar rahim, seperti rahimnya ibu. Ya, berapapun, berapa besarnya, ya, ya ada yang sampai 4 kilo ya, 5 kilo ada kan, berarti 5 juta ya, muatnya. Masya Allah. Kalau 5 kilo normal berarti 6 juta. Kalau nanti ada misalnya anak yang seorang ibu melahirkan 6 kilo berarti ini muat nanti 6 juta insya Allah. Ya, kita sudah mulai naik. Silakan perhatikan. Ayo perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, di sebelah kiri itu ya. Lah itu di sebelah di depan kita. Nanti posisi bus ketika menghadap ke sana di sebelah kiri kita itu jumroh ya. Jumroh Ula, jumrah wusta, jumrah aqabah ya. Sudah melihat ya di sebelah kiri, di depannya itu adalah masjid ya. Itu kalau tidak salah Masjid Khaif ya. Masjid Khaif. Silakan dia, silakan difoto. Inilah jamaah haji yang ngambil nafar awal tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah dan tanggal 12 Dzulhijjah. Mereka berbondong-bondong ke sini melempar jumrah ya. Di lemparan pertama 7 lemparan, kedua 7, ketiga 7. Kemudian mereka melempar sampai tanggal 12 yang ngambil nafar awal. Yang ngambil nafar sani mereka melempar sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian lihat di sebelah kanan itu ada terowongan ya, di depan itu terowongan Mu'aisin yang dulu pernah terjadi saling injak menginjak, banyak sekali jamaah yang meninggal pada saat itu karena tidak dua arah ya. Pada saat itu masih baru dibangun satu, kemudian dia dua arah ya, dalam satu terowongan dua arah, sehingga banyak yang meninggal, sekitar 600-an kalau tidak salah pada situ ya. Banyak sekali yang meninggal karena gelap gulita di terowongannya, terowongan Mu'aisin namanya itu ya. Nah, kebanyakan yang plus itu di sini posisinya dekat ya. Kemudian yang poin H biasa itu dibalik dari terowongan itu, dibalik gunung itu ya. Harus masuk ke terowongan. Terowongannya dua nih, 1, 2 ada ya. Jadi lewat ke sini. Makanya tidak ada mobil yang lewat, hanya terowongan untuk orang yang berjalan kaki dan mau melempar jumrah di Ula, Wusta dan Aqabah di Jamarat. Nah, sekarang kita akan keluar sedikit dari Mina, area dekat pelemparan jumrah, dan nanti akan keluar sedikit lagi ke area Mina di mana digunakan oleh jamaah haji kita yang dari Indonesia. Kok semuanya udah pada oleh-oleh, udah pada ngantuk-ngantuk ya Allah. Aduh, mal jamu ini. Nah, silakan yang terowongan ya. Gelap apa terang ini? Kata siapa terang? Gelap tahu? Waduh, pada ngantuk semuanya, gelap karena ngantuk ya. Penjamaah bilang gelap. Terowongan gelap apa terang? Kata siapa terang ini gelap? Nyala. Oh, ada lampunya nyala. Silakan lihat ya. 1, 2, lihat langsung mata kita arahkan ke kanan. Lah, inilah ya. Tenda untuk jamaah ya, kebanyakan di sini yang dari Asia ya. Mereka jalannya jauh ya. Tuh lihat ke bawah, masya Allah, lihat ke bawah, masya Allah, masya Allah. Dan kalau itu semuanya tenda-tenda untuk para jamaah yang mabit di Mina. Ya, ada yang di atas juga tuh, di atas, tinggi di atas, masya Allah. Alhamdulillah. Kita masuk lagi ke terowongan Mina ini, berarti kita sudah keluar dari Mina dan kita akan segera berangkat menuju Ji'rana. Ji'rana itu apa? Tempat mikot bagi jamaah yang berpenduduk Makkah. Ada beberapa mikot. Yang pertama Ji'rana, yang kedua Tan'im ya, di Masjid Aisyah. Jadi kalau mau umrah ada 3 ya, ada 3 ya. Yang pertama di Ji'rana, yang kedua di Hudaybiyah, yang ketiga yang paling berat di Tan'im. Ya, jadi kalau mau umrah nanti ngomong aja. Yang sekarang mau umrah siap-siap untuk mengambil mikot di Ji'rana. Ya, sampai di sana ganti di mobil ya, pakaian ihramnya ya. Ganti di mobil. Kemudian silahkan nanti berangkat umrah.
Yang tidak istirahat, capek. Saya juga capek mau istirahat ya. Nanti yang mau ke tolong nanti dikumpulkan yang apa namanya untuk yang ke Taif ya, Pak ya, Ibu. Kalau ada yang mau wakaf Quran, mau mau beli Quran, mau wakaf Quran, silahkan hubungi kami. Nanti kita bantu untuk menyalurkannya. Ya, beli sendiri juga boleh, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu masih mau beli kurma di hotel di sebelah kiri itu ada. Tadi ngeliat kan? Nah, situ murah di situ ya, silahkan. Ya. Nah, kalau mau ke pasar kaki ya, kapan bisa besok? Jangan besok Jumat. Besok nggak ada waktu untuk kemana-mana. Besok pagi kita kumpul, kita pengajian. Siap? Kita mengisi. Malamnya lah kalau mau belanja ya. Malam Sabtunya siap. Dan hari Sabtu kita ke Taif, siap. Hari Ahad kita pulang, siap. Belum? Ya sudah. Nambah nanti di sini. 1 bulan sama Pak Kiai. Berdua aja ini. Kita pulang. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita Ahad sudah pulang dan Senin sampai di Indonesia. Hah? Apanya? Alhamdulillah. Kita mau kemana? Mas Agus tidur dulu. Mas Agus lihat Mas Agus. Aku di depan ngomong, Mas Agus di belakang manggut. Alhamdulillah. Capek deh. Ada kayaknya Mas Agus kecapean menggendong ayahnya. Ada Pak Sunarto aman? Pak Heri aman? Pak Mahmudin aman? Kok kalau di bus ada nyalinya? Kalau sudah ada di Masjidil Haram nyalinya luar biasa. Masya Allah. Sweet 7. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ngomong begini jangan dimasukin dalam hati ya. Saya bercanda biar kita nggak ngantuk ya. Walaupun pada kenyataannya banyak yang ngantuk di belakangnya. Alhamdulillah. Puas nggak Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak puas nanti saya tambahin. Masya Allah. Jadi kita kemana nih Bu? Ke Jiro? Nah, di sini Bu, di Mekah sini, di area ini sudah ada stasiun sepak bolanya. Nanti kita lewat ya. Ada stasiun apa? Sepak bola. Jadi Saudi sudah tidak tertutup kayak dulu ya, terbuka. Ya kan seharusnya kita terbuka lah. Tidak terbuka artinya selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Yang tidak boleh masuk itu ke Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, itu tidak boleh kecuali orang Muslim ya. Dan di luar itu ya siapa tahu nanti orang yang masuk itu bisa masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Masya Allah. Silakan. Sebentar lagi masih sekitar 20 kilo lagi ya. 20 kilo Mas, berapa kilo Mas? Iya, 20 kiloan. Sekitar 20 ya Mas ya. Sekitar 20 kilo lagi kita akan masuk ke Ji'ranah. Dan siap-siap yang mau ambil mikot ya. Nanti sholat 2 rakaat kemudian berniat dan segera ke bus untuk melanjutkan kembali ke hotel dan kita sholat duhur ambil pahala 100.000 ya. Tapi tadi dapat info saya. Maka dia diberangkatkan ke Padang Arafah ini. Ya, diberangkatkan ke Padang Arafah, diwukufkan di rumah sakit Arafah. Ya, setelah selesai baru dipulangkan lagi. Berarti dia dapat pahala haji walaupun dalam keadaan koma. Ya, karena dia diwukufkan di mustasfa yang ada di Padang Arafah ini. Masya Allah. Jadi orang sakit pun yang sudah berniat ya. Karena dari saking pentingnya wukuf di Arafah, dibawa mereka ke Arafah ini untuk melaksanakan wukuf sehingga dia mendapatkan pahala haji. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini bus-bus sudah banyak Pak ya. Itu di sebelah kanan kita itu yang disebut dengan Jabal Rahmah. Banyak yang naik ke atas Pak.
Cuman kita nggak usah naik ya Pak ya. Cukup ngelihat saja, kan semuanya sudah punya pasangan semua. Kadang ada yang salah ke atas itu. Dia tulis, ya kan? Nulis namanya Marni sama Marno. Dia dapatnya Sutono, nah gitu. Jadi Salahnya di mana tuh? salahnya di mana? Ya karena di sini memang bukan untuk bukan tempat minta jodoh. Di sini ya tempat bersejarah, ya kita berdoa. Boleh di atasnya. Tapi jangan sampai kita salah keyakinan. Nah, itu penting. Ada yang ke atas nanti nulis itu Pak di atas tuh Pak di ujung. Ya. Ke atas doa boleh. Dimanapun boleh, misalnya ya Allah mudah-mudahan saya dijodohkan dengan si bulan, nah, boleh. Tapi kalau ditulis nanti dituliskan di situ nulis Adam sama Asep, kan gimana? Kan nggak mungkin bisa lahir dari Adam dan Asep kan? Ustad, Ya? mau turun apa enggak? Mau turun ya Bu? Mau turun nggak Bu? Hah? Foto terus Bu. Foto-foto aja Mas di depannya Mas. Nggak bisa, udah macet. Di pelatarannya. Nggak bisa. Oh berarti turun sini ya Mas ya? Nggak ada mobil ke dalam. Oh nggak ada ke dalam. Di sini semua macet, ini udah macet. Oh udah macet. Berarti gimana Mas? Mau turun apa enggak? Kalau enggak langsung. Pas ini Mas. Pas apa namanya? Kita foto-foto ya. Ya. Cuma Foto-foto di pelatarannya. Nanti kan ke depan juga Mas ya. iya, kalau kosong nanti ke depan. Nah, depan nih, Mas. Pelan-pelan di sana. Ah. Kalau kosong. Jalannya lumayan. Jadi ceritanya begini Pak. Ya, jadi daripada kita turun di jalan jauh ke sana, saya ceritakan di mobil saya. Semua jamaah haji yang wukuf di Arafah itu dikumpulkan di area Arafah ini. Tidak ada yang keluar dari area Arafah. Kalau keluar dari area Arafah, berarti dia batal. Hajinya batal dan harus ngulang. Ya, harus mengulang di tahun berikutnya atau pada kesempatan haji yang lainnya. Ya. Ini apakah di sini Ustaz? Bukan, itu hanya ini aja. Itu hanya simbol dari Jabal Rahmah saja. Ya, Jabal Rahmah itu disebut Jabal Rahmah karena konon katanya di sini bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam itu kan dikeluarkan dari surga karena tergelincir. Maksudnya tergelincir bagaimana? Digoda oleh setan, ya, bahwa kalau kamu makan buah khuldi ini kamu akan kekal di dalamnya. Begitu ya, begitu dimakan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke tempat yang sedang kita huni ini, yang disebut dengan dunia. Dunia itu artinya dani itu artinya hina. Arti yang lain dari dunia adalah dekat dengan kehancurannya. Nah itu. Kemudian udah hina, dekat lagi kehancurannya. Jadi kita jangan apa namanya ya, di dunia ini ya hanya sekedar untuk menabung saja. Untuk menabung dan menampung amal-amal kita agar amal-amal kita kelak bisa kita nikmati di mana di akhirat. Seperti Nabi Adam ketika turun ke bumi, ya, keduanya ini saling mencari, ya, saling mencari. Nabi Adam mencari mana kekasihku, dan Siti Hawa juga mencari, karena cuma di dunia itu hanya ada berdua saat itu. Belum ada Sumarni dan Sumarto, belum ada. Yang ada baru Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam turun di Jeddah, ya. Siti Hawa turun di mana? Nabi Adam turun di India. Siti Hawa turun di mana? Turun di Jeddah. Dua-duanya tuh nangis, menyesali dosa yang pernah dilakukan, ya, kekhilafan yang pernah dilakukan. Kemudian minta ampun kepada Allah, terus minta ampun kepada Allah, minta ampun dan minta ampun. Oleh Allah diampuni. Dalam firman-Nya disebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Memang manusia ini punya cenderung berbuat salah, tapi Allah senang kepada orang-orang yang senang bertaubat. Maka kita datang umrah ini untuk bertaubat karena kita ini bukan manusia suci. Kita ini manusia yang selalu cenderung berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Nah, disinilah pertemuan istilah zaman modern itu Romeo dan Juliet, ya. Nabi Adam dan Siti
Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Jalan aja. Jabal Rahmah ini Jabal kasih sayang. Jalan aja, Masya Ustaz. Allah. Masya Allah. Ya. Oh, ini nunggu kosong mah nggak bakalan kosong sampai duhur paling nggak. Kita langsung ini aja Mas. Langsung jalan aja. Ya, jalan aja Mas. Kita langsung jalan ya Pak ya. 40 ya. Ji, Surat apa? Surat muter dulu di depan. Taubah, ya. Surat apa? Muter dulu di depan di sana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, yakni jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam surga, yakni Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, yakni Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar Siddiq, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika kita berduaan, suami dan istri, suami lagi bermasalah, istri berkata, tenang wahai suamiku, jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Begitu juga ketika istri sedang goyah, ketika istri sedang oleng, maka suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, wahai kekasihku, sabarlah, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Masya Allah, maka indah sekali kehidupan seperti ini. Masya Allah. Kok pada diam sih? Pantesan. Ya, kok pada diam? Kalau pada diam ini kayaknya ada masalah semuanya. Mendapatkan julukan As-Siddiq, beliau mendukung, menguatkan dan mensupport kegiatan dakwah Rasulullah SAW. Itulah makna persahabatan yang sebenarnya. Itulah makna kebersamaan yang sebenarnya. Ketika kita bersama karena Allah, maka kita harus saling menyokong karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang tidak baik, maka kita harus menutupinya. Bila ada hal yang baik, maka kita harus menguatkannya. Inilah makna daripada persahabatan itu sendiri. Nah, maka disebut As-Siddiq. As-Siddiq itu yang mempercayai kemudian dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Guanya tidak luas, hanya 1,5 sampai 2 meter saja. Tapi anehnya berkat takdir Allah, keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah, tidak kelihatan. Persembunyian itu tidak dilihat oleh orang Quraisy, padahal orang Quraisy sudah sampai di atas. Mereka berkata begini, Muhammad pasti di sini. Muhammad pasti di sini. Tapi apa? Kata salah satu dari mereka bilang, tidak. Mana mungkin Muhammad ada di sini? Seandainya Muhammad ada di sini, pasti ini sudah terkoyak. Karena di pintu guanya itu ada apa? Ada sarang laba-laba. Masya Allah. Allah kirimkan sarang laba-laba untuk menghilangkan jejak Rasulullah SAW. Sehingga ketika beberapa orang Quraisy sudah meyakini Nabi Muhammad ada di situ, tapi Allah tanamkan ke dalam hati orang Quraisy lainnya yang ada di situ, ya, dia yakin kalau Muhammad tidak ada di situ. Masya Allah. Karena apa? Karena mereka menggunakan akal. Mana mungkin Muhammad ada di sini? Karena di pintunya ini sudah tertutup dengan sarang laba-laba dan sarang laba-labanya masih utuh, tidak terkoyak. Seandainya Muhammad ada di sini, pasti terkoyak. Nabi Muhammad itu mendengar, Abu Bakar Siddiq itu mendengar omongan mereka. Masya Allah. Inilah tanda kebesaran Allah. Yakin nggak sama Allah? Yakin. Kalau yakin berarti jangan takut kepada selain Allah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo kita masuk ke dalam.